Wuling tuh bisa gue bilang cukup jeli dan oke lah ya untuk memulai tahun 2021 ini. Kenapa? Dengan adanya momentum PPNBM 0% yang berlaku ke sejumlah mobil-mobil yang punya syarat khusus gitu ya, dia jadi salah satu low MPV yang punya penyegaran baru yang akhirnya pertama kali diluncurkan di Indonesia. Oke, low MPV lain mungkin banyak yang Jepang-Jepang ya, R3, Avanza, Xenia, bahkan mungkin Mobilio dan lain-lain. Tapi sejauh ini di tahun 2021 ini baru Wuling Convero yang sudah disegarkan. Dan ubahannya juga sebenarnya nggak main-main. Jadi kalau misalnya kita lihat apa yang ditawarkan Wuling di Convero S terbaru ini, kayaknya ini juga bisa jadi satu pertimbangan, apalagi dia juga kena potongan pajak PPNBM 0%. Untuk tahu videonya seperti apa, tonton terus video ini. Selamat datang di channel Yuzon ID. Pertama pastinya kita bakal bahas bagian wajahnya dulu, karena ini yang menurut gue paling kelihatan di Convero yang baru. Simple aja, komen pertama gue keren sih. Yang tadinya Wuling Convero itu lebih kelihatan boxinya masih kelihatan banget gitu ya, terus image mobil operasional dan juga angkot dan taksi. Gue jamin di versi yang terbaru ini itu bakal sedikit lebih kelihatan mewah, sedikit lebih kelihatan futuristis dan juga modern. Ini satu langkah yang bagus, apalagi konon ini cuma ada di Indonesia. Yang melakukan pemakannya juga insinyur-insinyur dan desainer-desainer dari Wuling Indonesia. Artinya ini adalah selera lokal kali ya. Kalau kita lihat di bagian depan ya, terutama ini berubah banget. Di bagian grillnya gue suka, ini warnanya hitam semua. Udah gitu dia list chrome-nya yang tadinya horizontal 2 baris yang cenderung kaku dan konvensional, sekarang tuh dibikin satu garis aja minimalis dengan logo Wuling di bagian tengahnya. Dan asiknya, ini tuh sekarang grillnya dibikin menyatu sama lampunya. Jadi dia dibikin lebih lebar nih, seolah-olah jadi bikin nyatu sama lampu. Udah gitu, lampunya juga dibikin aksen hitam, jadi kayak smoke. Ini sebenarnya di mika-mika bagian dalamnya yang hitam nih ya, kalau luarnya sih tetap bening. Tapi kelihatannya tuh jadi cool, jadi keren. Dan kita kalau ke bawah, ini juga mempertegas tampilan wajah baru dari si Convero S ini. Yang tadinya itu di bagian fog lamp-nya tuh rame ya, covernya terlalu gede dan itu bagus, gue juga nggak bilang jelek. Tapi yang sekarang ternyata jauh lebih dinamis dan juga agresif, bahkan bikin tampangnya jadi makin keren ya, nyatu sama bagian atasnya. Dia di situ cuma ada lampu sen dan lampu fog lamp, sementara DRL-nya itu dipindahin ke bagian tengah di dekat aliran udara yang sekarang dibikin lebih gede. Jadi antara grill dan aliran udara tuh ada jaraknya tipis, dan ini yang bikin tampilannya jadi lebih sporty dan juga modern. Udah gitu, banyak orang yang bilang ini jadi kayak kumis baplang atau lele karena di bagian sisi kanan kiri dari aliran udaranya itu disitulah dimana DRL ditempatkan. Ya menurut gue sih sah-sah aja, keren-keren aja, pas lagi nyala juga cakep, pas lagi nggak dinyalain pun juga no problemo. Apalagi di bagian bawah lips bumpernya juga sekarang jadi lebih berkarakter sih ya, nggak polos kayak yang sebelumnya cuma sekedar warna silver. Sekarang jadi lebih kece sih menurut gue. Sementara kalau kita lihat bagian samping ini masih sama aja, paling ada ubahan dikit di bagian peleknya ya, masih gitu-gitu aja sih sebenarnya ya. Di belakang pun juga ini masih sama aja. Nah sekarang coba kita lihat ke bagian dalamnya seperti apa. Asiknya nih ya, di yang Convero S terbaru ini sekarang si kuncinya tuh udah bisa buka semua jendela secara otomatis dan juga bisa ngebuka pintu bagasi di belakang. Ini berguna banget kalau kita mau mendinginkan kabin lebih dulu sebelum kita masuk ke dalam mobilnya. Nah terus sementara di dalamnya ini sebenarnya masih sama kayak yang sebelumnya, nggak ada perubahan apa-apa. Dari joknya yang ada jahitan-jahitan merah, terus bagian desain dashboardnya semuanya ini masih sama. Bahkan jam analognya pun ini masih ada dan dia ada backlightnya ya di bagian belakangnya warna putih. Nah yang nggak ada itu ada fitur buat pengaturan arah lampu. Ini sekarang jadi nggak ada di versi yang terbaru ini. Kemudian ada satu lagi soket buat ngecas smartphone di kursi baris ketiga, itu juga nggak ada. Yang menurut gua hal kecil tapi ya udahlah ya, karena di baris ketiga juga pastinya jarang dipakai gitu. Jadi buat apa juga kita ngecas di belakang ya kan? Gitu. Nah, sementara untuk pengaturan lampu ya ini juga menurut gua penting nggak penting sih ya gitu. Mungkin
kalau postur kita ketinggian gitu kayak gua butuh sorot lampu yang agak tinggi biar lebih enak, atau pengen lebih jauh gitu sorotan. Ya hal simple kayak gitulah, yang intinya sih lampunya tetap terang ya walaupun masih halogen. Oke, nah kira-kira di dalam kabin sih ya kayaknya kayak gitu ya. Apa yang ubahannya itu nggak ada sih, kecuali ya tadi ada beberapa sejumlah fitur minor yang dihilangin. Mungkin ini untuk menghemat cost ya, biar dia harganya juga nggak terlalu mahal gitu. Terus apalagi ubahannya? Nah, ubahannya kita harus buka ke kap mesin. Jadi menariknya selain tampang yang berubah, Convero yang baru ini juga dia pakai mesin yang baru. Kata Wuling ini pakai mesin yang baru. Sayangnya mereka memang nggak secara detail menjelaskan ya kenapa dan apa. Tapi kita bisa lihat di data spesifikasinya. Mesinnya tetap sama, 1500 cc Dewa C. Cuma bedanya, kalau misalnya yang dulu itu outputnya atau performanya itu kalau nggak salah ya 107 horsepower dan torsinya 140 Nm. Sementara di mesin yang baru ini justru memang menurun. Tenaganya 98 horsepower dan torsinya 135 Nm. Pasti ada pertanyaan besar. Apakah ini downgrade? Apakah ini apa? Jadi ini analisa gue aja. Yang pertama, gue yakin ini pasti tujuannya yang paling normatif ya atau formalitas gitu. Mereka pasti bilangnya untuk efisiensi bahan bakar. Karena dengan berkurangnya performa, istilahnya harapannya kali ya, bukan istilahnya, harapannya konsumsi bahan bakar bisa lebih irit. Atau yang kedua, menurut gua ini karena ada beberapa komponen yang tadinya masih diimpor gitu ya, sekarang dipakein komponen lokal. Supaya apa? Supaya bisa ngejar lokal komponen sampai minimal 70% itu, supaya dapat PPNBM 0%. Itu kenapa mobil ini sempat tertunda yang akhirnya baru bisa diluncurin sekarang ini, karena mungkin Wuling juga menunggu dan mengejar supaya lokal kontennya itu bisa lebih terjangkau. Prediksi gue sih dua itu ya. Yang pertama untuk efisiensi bahan bakar, yang kedua memang ini jadi lebih banyak pakai komponen lokal di sektor mesin ini, jadinya bisa ada peningkatan dari si lokal komponennya itu. Nah, untuk yang pertama memang harus kita buktikan di jalanan nanti ketika test drive dan ditanyakan ke Wuling sebenarnya. Apa iya memang untuk supaya irit bahan bakar? Sebab apa? Kalau nggak salah, kalau misalnya salah silakan dikoreksi. Mesin yang lama itu pakai teknologi dual VVT. Yang artinya apa? Teknologi dual VVT itu biasanya justru supaya bikin konsumsi bahan bakar jadi lebih efisien. Nah, mesin yang sekarang ini itu di VVT-nya dihilangkan. Makanya mungkin tenaganya juga dan torsinya bisa lebih turun. Tapi ya itu masih jadi teka-teki tersendiri yang pastinya kita harus tes langsung. Kalau klaim Wuling sendiri itu menurut produk planningnya ya Mas Danang, kalau Mas Danang itu bilangnya mereka udah melakukan pengujian, mereka udah melakukan validasi gitu ya. Kalau misalnya mesin ini sebenarnya mesin yang sama yang udah dipakai di beberapa model Wuling yang ada di Tiongkok sana gitu. Dan udah gitu secara pengalaman berkendaranya pun dijamin nggak akan berubah. Jadi artinya ya kalian bisa tetap menikmati kenyamanan dari Wuling Convero, kalian bisa menikmati keluasan kabinnya, captain seatnya yang enak banget gitu ya, dan juga fitur-fiturnya yang nggak ada di kompetitornya. Udah gitu yang pastinya dengan adanya PPNBM 0% tadi, ini masih jadi salah satu low MPV yang paling terjangkau. Harganya masih di bawah 200 juta. 199 juta yang paling mahal, yang paling murahnya bahkan 169 jutaan aja. Nah, apakah dengan semua ubahan ini, entah di wajahnya, di mesinnya, di fiturnya, dan semua kenyamanannya, Wuling Convero ini masih tetap sebagai low MPV value for money? Silakan kalian komen-komen aja di kolom komentar ya. Sekian aja review dari gua, terima kasih sudah menonton. Kalau nggak suka, tonton channel lain aja. Kalau suka silahkan di like, di subscribe, dan sampai jumpa di video-video gue selanjutnya. Gue pamit. Peace. Tes 1, 2, 3 cek. Wuling Convero yang tadinya sempat diragukan ya, karena dia diprediksi tuh nggak punya. Ulang.